Ini mah namanya CCTV sedekah, fiturnya banyak, harganya murah. Assalamualaikum Lovesber. Satu lagi CCTV yang bikin saya penasaran yaitu iSack ES02. Pas baca spesifikasi produk, saya penasaran, ini bener nggak 200.000 tapi fiturnya banyak? Kayak yang kemarin ES01. Apakah ES02 lebih baik daripada ES1? Ya pasti karena ada fitur PTZ. Langsung aja kita unboxing. Kalau kemarin ES01 tipenya statis, kalau ini tipenya PTZ. Bentuk box ciri khas iSack dengan tulisan Smart Indoor PTZ IP Camera. Ada tagline bisa memantau kapan saja secara real time. CCTV ini pakai basic UI Tuya, jadi aplikasinya pakai Tuya. Di samping box ada beberapa fitur utama, lalu di bagian atas ada tulisan iSack. Ini dia isi paket pembelian iSack ES02 4MP. Yang pertama, pastinya kita mendapatkan buku manual. Ada ucapan terima kasih, hatur nuhun. Dapat adaptor 5V 1,5A dan kabel USB Type-C dengan panjang 80 cm. Nah, kalau di ES02 sudah ada bracket, pisser, dan skrup. Ini dia CCTV iSack ES02 4MP. Dipoletekeun heula. Slepet. Secara desain sama seperti CCTV pada umumnya dengan tulisan iSack di bagian tengah dengan ujung badannya agak membulat. Di bagian atas ada lampu indikator, bisa di on off kan. Di bagian bawah ada mikrofon. Resolusi 4MP, lensa 3,5 mm, FOV diagonal 130 derajat, FOV horizontal 110 derajat. Bisa berputar 355 derajat dan atas bawah 90 derajat. Di bagian bawah lensa ada reset button yang nggak keras. Lalu di sebelahnya ada slot kartu memori yang sudah bisa support sampai 128 GB. Cara pasangnya gampang, kalau kurang pakai kartu memori bisa berlangganan cloud. Kalau pakai cloud pastinya berbayar, harus berlangganan. Di bagian belakang ada speaker untuk two-way audio. Suaranya lebih kencang daripada yang kemarin. Paling bawah ada port USB Type-C. Bahannya dari plastik ABS plus PC yang diklaim tahan api. Di bagian bawah base juga sudah standar, sudah ada anti-slip. Teu hariwang gusar geser. Ini dia spesifikasi dari CCTV PTZ Indoor iSack ES02 4MP. Harga 200 ribuan. Ada yang unik dengan cara firing CCTV ini. Sedikit berbeda tapi masih pakai aplikasi Tuya. Kalau udah masuk nggak perlu tekan tanda plus, tapi dia akan mencari sendiri. Nah ini langsung muncul. Langsung terdeteksi, nggak usah repot-repot tambahkan lagi perangkat. Next step tinggal di-add lalu hubungkan ke SSID WiFi rumah. Tinggal ditunggu beberapa detik, nggak nyampe 1 menit. Udah selesai, gampang banget. Cara firingnya saya suka, simple dan nggak butuh waktu lama. Tinggal klik selesai, nanti masuk langsung ke CCTV. Kita tunggu saja, saya hitung di sini waktu yang dibutuhkan untuk masuk ke layar utama sekitar 4-5 detik. Segitu mah masih wajar, itu juga tergantung dari jaringan WiFi rumah kamu. Oke Neps, ini dia tampilan layar utama dari CCTV iSack ES02. Fitur di layar utama banyak banget, salah satunya di sini resolusi kita bisa pilih SD atau HD. Buat menu di bagian atas masih standar, ini juga masih termasuk fitur standar buat nampilin layar ke arah landscape. Live monitoring jadi lebih lega, lebih enak. Menu fungsi dasar sudah disematkan juga di layar utama posisi landscape. Buat menu yang lain standar lah ya, kita coba menu playback. Saat saya coba lancar, loadingnya juga nggak lama, sekitar 1-2 detik. Segini mah udah bagus, lancar dengan speed playback sampai 2 kali. Hampir semua yang pakai basic UI Tuya cuma 2 kali speed playback. Suara CCTV iSack ES02. Selain fiturnya lengkap, sudah juga mendukung two-way audio. Menurut saya suaranya lebih kencang dibandingkan ES01. Suara sirinnya juga bisa dikencengkan, diatur volumenya. Gimana menurut kamu, apakah bagus suaranya? Sampaikan di kolom komentar. Lanjut ke menu unggulan, di sini ada HDR yang bisa bikin gambar lebih jernih walaupun cahayanya minim. Kualitas gambar dan rekaman jadi lebih oke. Kelihatan kan bedanya saat HDR on. Fitur ini wajib ada yaitu night mode. Bisa auto, on, atau off. Next ada anti flicker, bisa dipilih close 50Hz atau 60Hz. Anti ngedip-ngedip.
Volume suara bisa diatur mau rendah atau maksimal, silakan. Menghajar wok tarik mah volumenya kencengin aja. Kecil-kecil cabe bendot ya ini mah. Ada juga motion tracking. Sudah paket combo, ada motion detection juga. Masih ada lagi sound detection. Ada 2, sound detection dan baby crying detection. Buat mami-mami nih, cocok banget jadi baby cam. Lanjut ke fitur yang hanya ada di CCTV 400-500 ribuan, yaitu fitur patrol. Jarang loh CCTV yang punya fitur patrol, biasanya juga kalau ada fitur ini harganya nihil. CCTV bisa berputar secara otomatis berdasarkan jadwal yang bisa kita tentukan. Setiap 10 detik bisa berputar, pindah posisi. Ada 4 posisi yang bisa kita tentukan. Saya suka banget kalau ada CCTV ada fitur patrol. Karena setiap sudut ruangan di rumah bisa dilihat, bisa dikontrol, bisa dimonitoring. Mau on-nya kapan, hari apa, jam berapa, bebas. Bisa ditentukan di schedule patrol. Jangan kaget, motion tracking CCTV ini bisa ke semua arah. Biasanya kan ke arah horizontal aja. HD pisan. Bang, gimana suara sirinenya? Dengerin sendiri dah. Lumayan kencang, tapi jangan salah, bisa lebih kencang lagi, ada settingannya. Nanti ditunjukin. Ada notif nggak ke HP kalau misalnya ada gerakan terdeteksi atau suara terdeteksi? Adalah di sini lengkap banget. Ada semua di menu message dengan sensitivitasnya juga bisa diatur. Semua notif lengkap, nggak akan kelewat, sudah ada juga thumbnail. Gimana fun tilt-nya? Mulus nggak? Kamu lihat sendiri. Gerakan vertikal 90 derajat mulus. Bisa juga berputar 355 derajat dan gerakannya nggak tersendat-sendat, termasuk mulus. Segini mah udah bagus, 200.000 dibandingkan dengan yang lain harganya lebih mahal, tapi fiturnya nggak kalah bagus. Yang bikin beda dengan CCTV lain, walaupun pakai basic UI itu ya, sudah include fitur zoom in dan zoom out di menu direction. Kalau saya sih lebih suka yang ini ya, ada zoom in dan zoom out. Bisa di zoom maksimal 3 kali. Bisa juga kamu zoom pakai cara manual seperti ini, nggak masalah. Zoomnya oke, nggak terlalu pecah. Nah ini mah saya udah mandi, jadi nggak banyak daki. Menu ini kadang tidak ada juga di CCTV lain, yaitu menu seat. Bisa disetting 1 kali klik, CCTV bisa berubah arah. Bisa balik lagi ke posisi semula. Udah ada juga pilihan penyimpanan cloud. Silakan, kalau nggak mau ribet pakai kartu memori, bisa pakai cloud. Sekali lagi pastinya kalau cloud berbayar. Tapi di sini menu cloudnya pilihannya banyak banget. Silakan dipilih. Oke, next kita lanjut. Kita ngoprek menu setting. Ternyata settingannya lebih lengkap dibandingkan dengan ES1. Kita coba masuk ke pengaturan fungsi dasar. Di sini ada indikator status lampu bisa on off. Nggak pelit fitur lah. Putar layar, mode WDR, mode bicara, anti flicker, sampai kalibrasi kamera. Ini jarang juga ya ada CCTV yang punya kalibrasi kamera. Biasanya kalau basic UI itu ya juga jarang sih. Pengaturan IR Night Vision sama dengan menu utama otomatis tutup dan buka. Volume suara di sini juga bisa diatur selain di menu utama. Enak lah, suaranya bisa dikecilin ataupun digedein. Kalau ngetes CCTV, saya paling antusias ngecek pengaturan deteksi alarm. Ternyata menunya pas saya aktifkan lengkap banget. Kenapa saya pakai banget? Deteksi alarmnya semua ada. Coba aja kamu lihat dari motion detection sampai dengan human body filtering, deteksi suara sampai deteksi bayi menangis. Oh iya, sirinenya bisa aktif otomatis atau trigger sirine. Jadi sirinenya nggak manual, bisa otomatis. Menurut saya udah lengkap banget, dengan harga 200.000 dapat fitur selengkap ini. Suara sirine bisa kamu rubah, volume dan durasinya juga bisa kamu setting. Lengkap kan? Coba apalagi yang kurang? Silakan di komen di kolom komentar. Suara sirine bakal lebih kencang kalau volumenya dibesarin. Setting monitoring patrol bisa kamu atur. Mau di posisi mana? Silakan saja. Kalau sudah dirubah, kamu tinggal simpan. Pengaturan kartu memori apakah ada yang beda? Ternyata sama aja, sama dengan tipe ES01. Kalau recording setting, di sini ada merekam dengan kartu SD, bisa di-on-kan. Dan sudah ada matikan rekaman. Mode perekaman apakah ada yang berubah? Tetap sama, merekam acara dan rekam tanpa henti 24 jam. Dan ternyata tidak ada pengaturan on-fifth, jadi belum bisa support on-fifth. Kalau fitur berbagi sih ada.
Tapi tenang aja, sudah ada menu iVC Client. Dengan fitur ini, CCTV bisa kamu pantau via laptop, via PC, ataupun Smart TV. Kalau punya CCTV iSack yang basic UI itu ya bisa kamu monitoring sampai 16 CCTV sekaligus dalam satu layar. Tapi ingat, hanya CCTV iSack yang sudah support TUYA aja ya. Gimana caranya CCTV iSack dimonitoring pakai PC atau laptop? Masuk aja ke ipc.us.ismartlife.me. Tuh alamatnya udah ada di layar, lalu tinggal scan aja. Next, kalau sudah di-scan, tinggal konfirmasi. Tunggu sebentar, nggak lama kok, tergantung jaringan WiFi di rumah. Oke, Neps, berhasil. Gampang kan? Sekarang bisa monitoring CCTV iSack pakai laptop atau PC jarak jauh. Gimana kualitas gambar dan videonya? Ini dia, silahkan kamu nilai sendiri dengan resolusi 4 megapiksel. Menurut saya oke juga hasilnya, cukup jernih dan terlihat jelas. Mode night vision-nya juga oke, gambar terlihat jelas. Kamu bisa cek huruf di belakang aja masih terlihat. Namun CCTV ini nggak ada color night vision karena nggak ada lampu LED tambahan di kamera. Gimana kalau di zoom 3 kali? Apakah huruf masih terlihat jelas? Saat saya zoom, oke, masih terlihat jelas. Apalagi bisa sampai 3 kali, bisa lebih detail. Dari mulai skala 1, skala 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan masih terlihat di skala 8. Menurut saya hasilnya masih oke, masih terlihat jelas dengan zoom 3 kali. Gimana menurut kamu? Biar lebih bagus hasilnya, setelah di zoom dibiarin dulu beberapa detik, nanti fokusnya lebih bagus. Oke, Neps, saya udah pakai sekitar kurang lebih 2 minggu ya. Kesimpulannya, ini CCTV fiturnya banyak banget. Desain dan built-in quality oke juga. Walaupun harganya cuma 200.000, tapi nggak pelit fitur. Kalau saya bilang sih sedekah fitur. Ya, fitur segini sih biasanya harganya di atas 350 atau 400.000. Di spesifikasi emang jarang disebutin pakai chipset apa, tapi fiturnya udah lengkap banget. CCTV ini belum support NVR dan belum ada color night vision. Oke, Neps, itu aja untuk review kali ini. Silahkan di like, share, dan subscribe. Kalau ada tambahan, silahkan disampaikan di kolom komentar. Hatur nuhun, wassalam, jangan lupa sedekah. Mantap, hade pisan.